Good morning all. What's up? I hope you always stay healthy. Jadi selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Berharap kalian dalam keadaan baik. Okay, today we will learn about a new material. It is about explanation text. Jadi pada hari ini kita akan belajar materi yang baru, yaitu teks eksplanasi. Okay, to know more about this text, keep watching. We will move. Before learning, you should know about basic competence and learning goals. Jadi sebelum kita lanjut belajar, kalian harus tahu dulu kompetensi dasar pada materi ini dan tujuan pembelajarannya. Oke, yang pertama, kompetensi dasar or basic competence itu yang pertama membedakan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks, explanation, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait gejala alam atau sosial yang tercakup dalam mata pelajaran lain di kelas 11 sesuai dengan konteks penggunaannya. Itu kompetensi dasar 3.20 dan 4.20 itu menangkap makna secara konseptual terkait fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks, explanation, lisan dan tulis terkait gejala alam atau sosial yang tercakup dalam mata pelajaran lain di kelas 11. And our learning goals we have two learning goals. Jadi kita memiliki dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat membedakan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks, explanation. And the last terakhir yang kedua, peserta didik dapat menceritakan kembali teks, explanation. Okay, let's move. Okay, look at the pictures. Lihat gambar yang ada. Wave, thunderclap, and the last rain. Jadi ada ombak, ada petir, ada hujan. Nah, ini biasanya ketika kita when you see these pictures, try to imagine how the wave is formed or how the thunderclap is formed and the last how rain is formed. Jadi ketika kalian melihat gambar, coba pikirkan bagaimana sampai kira-kira gelombang ini terjadi seperti apa, atau petir ini terjadi seperti apa, bahkan hujan. Nah, ini gejala fenomena yang ada di lingkungan kita atau fenomena alam, nature phenomenon. Jadi ini fenomena alam. Apa hubungannya? What is the relationship with our material today? Kita belajar tentang explanation text, teks eksplanasi, atau biasanya juga kalau orang mengatakan bahwa itu teks penjelasan. Dengan gambar yang ada di sini, kita bisa ambil satu pengertian bahwa ketika kita melihat gambar gelombang, pasti di benak kita akan ada pertanyaan, you have a question about how the wave is formed. Jadi bagaimana gelombang ini terbentuk, atau bentuknya seperti apa sih, pertamanya seperti apa, kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka dalam materi kita explanation text, we will learn about it, how and why this wave is formed, jadi or thunderclap and rain. Okay, next about explanation text, definition of explanation text. Explanation is a text which tells processes relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Explanation text is to say why and how of the forming of the phenomenon. Jadi seperti tadi sudah menjelaskan bahwa
kita dalam belajar teks eksplanasi ini akan belajar bagaimana dan mengapa gitu, how and why, mengapa, bagaimana ombak ini terbentuk, bahkan mengapa gitu, atau petir dan hujan ini kalau misalnya explanation teksnya itu tentang fenomena atau fenomena alam ya, natural phenomena. Jadi itu kalau misalnya ombak, petir dan hujan. Ada juga yang sosial fenomena, misalnya kehidupan suku atau adat, misalnya di Sulawesi atau di Kalimantan itu seperti apa, Dayak seperti apa. Kalau kita di Kalimantan berarti misalnya suku Dayak, kenapa sih bagaimana suku Dayak ini terbentuk. Nah, maka di situ akan ada penjelasannya, atau scientific and cultural phenomena. Dan explanation text atau teks eksplanasi ini mengatakan di sini lagi why and how, mengapa dan bagaimana fenomena itu terbentuk. Okay, to know more or to know deeply about the explanation text is, okay, keep watching, we will move. Okay, generic structure of explanation text. Jadi ini struktur teks. Jadi setiap teks itu memiliki struktur. Jangan sampai kita salah menyusunnya. Strukturnya seperti apa? Seperti teks-teks sebelumnya juga kan di kelas 10 kalian sudah pernah dapat, bahkan kelas 11 semester pertama. Okay, generic structure. The first of generic structure of explanation text is general statement. Jadi yang pertama general statement, atau dalam ini pernyataan umum. Apa sih atau what is general statement? General statement stating the phenomena issues which are to be explained. Jadi di sana menyatakan isu fenomena atau dalam hal ini yang akan dijelaskan. And then the second sequence of explanation. Sequence explanation stating a series of steps which explain the phenomena. Jadi di sini kita lebih ke penjelasan sequence. Jadi urutan penjelasannya. Seperti gambar sebelumnya kan ada gambar ombak, ada gambar petir, ada gambar hujan. Jadi jika misalnya contohnya ombak, maka ada di sana yang pertama itu seperti apa sampai ombak itu apa, jadi air itu sampai ada gelombang, atau dalam hal ini bisa juga kita katakan ombak. Jadi ada tahapan-tahapannya, pertamanya seperti apa sampai misalnya ada gelombang kecil, gelombang besar dan seterusnya. And then next about the purpose of explanation text. Explanation text is a text which tells processes relating forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Jadi tujuannya hanya menceritakan atau mengatakan proses pembentukan apakah itu fenomena alam atau sosial atau scientific yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau cultural phenomena. Jadi ada bermacam-macam. And then to explain how or why something happens. According to Mark Anderson and Kathy Anderson said that the explanation text type is often used to tell how and why things or phenomena occur in nature. Jadi hanya menurut Mark sama Kathy ini, teks eksplanasi ini tipe teks yang digunakan untuk menceritakan bagaimana dan mengapa sesuatu itu atau fenomena itu terjadi secara alami gitu. And then language features of explanation text. In
explanation text, there are linguistic features as below: using simple present, using abstract noun or invisible noun, using passive voice, using action verbs, and containing explanation of the process. Jadi ada banyak simple present, sudah pernah kita belajar untuk materi sebelumnya, yang ada di kalimat passive voice maupun action verbs. Di sini kata kerja si ini maksudnya kata kerja, misalnya contohnya move, pindah, jadi ada pergerakan di sana, ada kegiatan gitu. Itulah dinamakan using action verbs. And abstract noun, for example, earthquake, gempa, atau misalnya petir, itu kan tidak bisa kita pegang gitu. Hanya bisa kita rasakan atau bisa kita lihat, tapi tidak bisa kita pegang. Itulah yang dinamakan abstract noun. And containing explanation of the process. Jadi namanya explanation berarti di sana ada proses. Okay, let's move. We will know well about explanation text if we have or we will read an example. Jadi kalau kita akan mungkin lebih mengerti kalau ada contoh. Okay, for example, contohnya di sini tentang makanan ya. How chocolate is made. Bagaimana coklat dibuat. Okay, we will see the first general statement. Yang mana sih general statement? Biasanya general statement itu selalu yang pertama, paragraf pertama. Nah, seperti have we wondered how we get chocolate from? Sudahkah kita berpikir atau berpikir dalam hal ini bagaimana kita dapatkan coklat itu dari mana gitu. Kemudian, well, this time we will enter the amazing world of chocolate so we can understand exactly how chocolate is made. Ini pernyataan umum sampai bisa mengantar kita untuk mengetahui, to know how the process is. Bagaimana prosesnya, proses pembuatan coklat itu. Ketika kita baca, oh well, this time we will enter the amazing world of chocolate so we can understand exactly how chocolate is made. Bagaimana coklat itu dibuat. Jadi ketika the first paragraph ini explain about general statement, pernyataan umum secara umumnya gitu, untuk mengantar sampai masuk di sequence explanation, penjelasannya. Ketika diakhiri dengan how chocolate is made, maka di sana akan ada penjelasan. The second paragraph mulai dari chocolate is taken from a tree called cacao tree. Jadi coklat ini diambil dari pohon kakao. Kakao yang sebuah pohon dalam ini yang disebut pohon kakao, pohon coklat ya. Dan this tree grows in equatorial regions, especially in places such as South America, Africa, and Indonesia. The cacao tree produces a fruit about the size of a small pineapple. Inside the fruits are 3 seeds. They are also known as cocoa beans. Jadi dari mana sih awalnya? Dari pohon kakao atau pohon coklat. Kemudian pohon coklat ini biasanya bisa kita dapatkan di seperti Amerika Selatan, Afrika, dan Indonesia. Kemudian pohon coklat ini memproduksi buahnya dalam bentuk kecil gitu. Kemudian di dalam ini ada
bijinya dalam hal ini bisa kita jadikan bibit. Nah, tapi di bijinya ini pun itulah yang akan dibentuk coklat. They are also known as cocoa beans. Jadi yang seeds atau benih dari pohon coklat itu yang biasanya dinamakan kacang, dalam hal ini kacang coklat ya. Next, and then ini yang kedua. Tadi baru memperkenalkan penjelasan pertama untuk mengantar sampai bagaimana itu coklat dibuat, yaitu awalnya dari pohon coklat, kemudian di mana tempatnya diuraikan lagi, dan kemudian akhirnya kacangnya ini yang isinya ini beans are fermented for about a week. Jadi difermentasi dalam 1 minggu kira-kira, and dried in the sun, kemudian dikeringkan di terik matahari. After that, they are shipped to the chocolate makers. The chocolate makers work by roasting the beans to bring out the flavor. Jadi setelah itu ketika sudah dijemur, maka penjelasannya berikut bahwa coklat tersebut dibakar untuk sampai dia mengeluarkan bau, atau dalam hal ini ada ketika dibakar, dalam hal ini bukan dibakar, langsung di api ya, seperti kita mensangrai kacang seperti itulah. Kemudian sampai mengeluarkan cita rasanya. The beans from different places have different qualities and flavor. Jadi berbeda-beda ya kualitas dan cita rasa, atau dalam hal ini dari coklat ini. So they are often sorted and blended to produce a distinctive mix. Jadi setelah itu disortir, dalam hal ini dipilih, kemudian dicampur sampai menghasilkan campuran yang memang sudah mix tercampur gitu. And then the next process is winnowing, ditampi ya. Ketika sudah diblend itu ditampi, kemudian the roasted beans are winnowed to remove the meat, nib, and the cacao beans from the cell. Then the nibs are blended. Jadi ada kulit luarnya dari coklat ini, ada kulit luarnya, sampai kemudian kita keluarkan. Setelah itu dicampur lagi. The blended nibs are ground to make liquid. The liquid is called chocolate liquor. It tastes bitter. Jadi sampai menghasilkan cairan coklat. Dalam ini cairan coklat ini biasanya berasa pahit. All seeds contain amount of fat and cacao beans are not different. However, cacao beans are half fats. They are pure bitter chocolates. Jadi sampai di situ ketika sudah menghasilkan, ketika sudah di blender atau dicampur, akan ada cairan coklat di situ dalam bentuk cair ya. Itulah coklat sampai terbentuk seperti itu, dan it tastes bitter. Jadi pahit, bukan manis. Coklat yang dijual di pasaran itu sudah dicampur dengan bahan lain, tapi coklat pada dasarnya dia rasanya pahit, bukan manis ya. Oke, next. Jadi dalam explanation text ini, how chocolate is made, bisa kita sudah dengarkan tadi penjelasannya, bahwa yang pertama itu jangan lupa adalah general statement, pernyataan umum, kemudian sequence explanation, urutan penjelasannya atau secara kronologikalnya gitu. Yang pertama apa? Yang pertama diambil coklat ini asalnya diambil dari pohon coklat.
Nah, kemudian pohon coklat ini tuh supaya orang tahu seperti apa pohon coklat itu ada di mana, maka ada di Amerika Selatan, Afrika, dan Indonesia. Kemudian pohon coklat ini memproduksi buah. Dalam hal ini dalam buahnya itu dalam bentuk kecil. Itulah yang namanya biji coklat, atau dikatakan di sini sebagai nib ya, nib ya, daging bijinya gitu. Itulah yang diproduksi sebagai coklat. Dan ketika sudah ada bijinya ini saya jelaskan lagi ya, pada paragraf yang ada bahwa mengatakan bahwa di dalam buah kecilnya itu atau dalam biji coklat itu, di sana ada bisa diambil sebagai benih gitu, dan itu yang dinamakan kacang biji coklat itu, atau koko, bisa juga disebut seperti itu, koko beans. Dan setelah itu difermentasi. Jadi ketika sudah diambil dari pohon coklat, kemudian kita ambil bagian isinya, dagingnya, yang buahnya yang paling kecil yang ada di dalam. Itu difermentasi dalam waktu 1 minggu, kemudian dikeringkan di sinar matahari. Setelah itu para pembuat coklat ini akan membakar, dalam hal ini supaya biji coklat ini bisa mengeluarkan rasa yang aromanya yang berbeda gitu. Biasanya dibakar dalam hal ini disangrai ya. Kemudian kacang coklatnya, biji coklatnya yang di sini itu biasanya setelah itu dicampur untuk, dalam hal ini di blender ya, untuk nantinya menghasilkan cairan coklat. Tapi sebelum itu setelah sudah disangrai itu ditampi sampai yang kulit-kulitnya itu kita keluar. Jadi dibersihkan dalam hal ini ya, ditampi, kemudian sampai akan ada biji coklatnya ini, yaitu kakao beans, kemudian keluar dari kulitnya ya, kulit yang menyelimuti bijinya, kemudian di blender dan sampai mengeluarkan cairan coklat atau yang rasanya itu pahit. Itulah sampai bisa terbentuk coklat. Jadi pada dasarnya coklat itu pahit. Jadi dari penjelasan ini kita bisa melihat bagaimana coklat itu dibuat. Jadi bukan coklat langsung manis, coklat itu pahit. Tinggal kenapa di pasaran sampai manis, karena itu dicampur dengan bahan-bahan yang lain. And based on above text, the language feature, kita bisa lihat yang mana sih kita menggunakan using simple present tense. Kalimat this tree grows, kita bisa mengingat lagi penjelasan sebelumnya. Ketika simple present itu biasanya identik kalau misalnya dia orang ketiga tunggal, it, atau diganti di sini this tree, atau diganti kata gantinya it, maka kata kerjanya ditambah s, maka secara langsung bahwa ini kalimat simple present tense. And kemudian using abstract noun atau the earth atmosphere. Ini misalnya atmosfer bumi itu kan tidak bisa dipegang. Kalau di contoh yang coklat, mari kita lihat bersama yang mana sih yang menggunakan abstrak
noun. Ya kan? Ayo kita lihat bersama. Cita rasa ini ya, flavor ini merupakan abstrak noun, tidak bisa kita pegang. Nah, karena itu cita rasanya. Kemudian using passive voice, misalnya the roasted beans are winnowed. Jadi kita bisa lihat ini winnowed ini kata kerja ketiga, kemudian ada to be. Maka secara langsung bahwa ini kalimat pasif yang masuk di simple present seperti kalian pelajari sebelumnya. Kemudian using action verbs yaitu remove atau winnowed. Dan contain explanation of the process itu mulai dari di sini paragraf 2. Okay, next. Okay, wait. This is your assignment, students worksheet. Read the following text and answer the question below. How do bees make honey? Jadi kalian baca teks yang ada ini. Jadi dibaca teks yang ada, dibaca, dipahami mana yang masuk general statement, mana yang masuk sequence explanation, and then this is the question. Give a check true or false to the following statements. Jadi kalian hanya centang true if the sentence sesuai dengan teks yang sebelumnya, teks yang ada teks ini ya. Jika sesuai dengan teks how do bees make honey, ada pernyataan honey bees is from nectar and pollen, maka tinggal dicentang true. Jika tidak, maka tidak usah dicentang. Nah, kemudian seterusnya sampai 2, 3, 4, 5 yang kelima. Then the second, explain briefly generic structure on above text by using your own words. Jadi itu yang ketiga, nanti dicari sendiri bahasa Indonesia ya. And then the last, tell in briefly about the text by using your own words. Video recording. Jadi yang ketiga ini dalam bentuk video untuk tugasnya ya. Jadi diterjemahkan dulu apa maksud soalnya. Okay. I think it's enough. I hope you will do your assignment and stop being really wrong. You have more than you know. Jadi berhentilah kalian menganggap kalian itu salah, atau dalam hal ini selalu merasa kurang, merasa salah kalau buat tugas bahasa Inggris. Kalian perlu tahu bahwa kamu sebenarnya memiliki kelebihan yang lebih dari apa yang tidak kamu tahu. Dalam hal ini kamu belum tahu sebenarnya kamu itu punya kelebihan. Okay, see you next time. Bye bye.